Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan pagi, dan juga mungkin untuk Anda yang bergabung bersama kami, line telepon kami buka di 02744477666 yang pengen nanya-nanya ataupun juga ngobrol langsung nih bersama dengan Mbak Yan dan juga dengan Mas Fahmi. Nah Mbak, tadi sempat terjeda nih, kalau misalnya minum obatan itu dalam jangka waktu yang lama, katanya kondisinya bahkan sampai sempat memburuk. Nah, memburuk itu sampai seperti apa itu Mbak Yan? Memburuk itu misalnya salah satu efek sampingnya ke fisik, itu bisa membuat teman-teman merasa kelelahan yang luar biasa. Jadi lupus sendiri itu sudah menyebabkan misalnya sistem regenerasi sel lebih lambat gitu ya. Lalu pada saat minum obat-obatan gitu bisa menyebabkan kondisi namanya fatigue, kelelahan yang ekstrim. Kalau teman-teman yang sakit COVID mungkin pernah mengalami, yang pernah kena COVID itu kan sering ya, gampang capek katanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Bedanya pada teman-teman COVID, begitu penyakitnya selesai mungkin, tapi ada juga yang berkepanjangan ya. Kondisi itu bisa terjadi terus-menerus. Makanya kenapa kita suka mengkampanyekan diantaranya tentang invisible disability, karena kelihatannya kan baik-baik aja ya, kayak gini gitu. Ya. Tapi disuruh jalan bentar udah ngos-ngosan gitu, sehingga produktivitasnya kan terganggu ya. Itu baru yang fatigue. Belum lagi yang efek sampingnya ke mata. Jadi ada anak masih kecil-kecil tulangnya sudah kayak nenek-nenek gitu. Umurnya 20-an tulangnya kayak orang umur 60 karena dia menghancurkan tulang. Oke, lalu di mata kecil-kecil udah katarak gitu, dan resiko kebutaan glaukoma. Oke, itu efek samping di antaranya. Masih banyak efek samping yang lain. Rambut rontok, sementara lupus juga bisa menyebabkan rambut rontok. Jadi makanya tadi saya bilang overlapping antara si penyakitnya dan efek samping dari obat yang digunakan. Itu hanya sebagian kecil ya. Bisa tadi apa aja sebetulnya perubahan terus perubahan fisik secara ekstrim. Ya. Apakah akan menjadi tiba-tiba mengurus atau tiba-tiba nanti akan menggendut gitu? Perubahan fisik. Jadi ini menjadi tantangannya teman-teman, karena perubahan fisik itu ada dua. Yang pertama dari penampilan. Ya, kalau kita dosis tinggi dalam jangka waktu yang lama, itu bisa berat badan bertambah banget atau jadi malah kurus banget gitu. Lalu di wajah itu namanya moon face. Mukanya jadi cempluk, jadi besar banget. Tapi cempluknya itu nggak normal gitu loh. Jadi akan sangat membesar. Makanya nama kita sahabat cempluk. Pipinya akan membesar gitu. Itu yang tampak. Ada juga yang pada gangguan pada kulit dan lain-lain ya. Itu yang kelihatan, yang tidak terlihat pada saat minum obat-obatan dengan dosis yang tinggi tadi. Bisa terjadi kelumpuhan yang seperti dialami oleh Fahmi. Saya juga pernah tuh, nggak bisa jalan 2 tahun dan segala macem. Itu berkali-kali gitu loh kondisi seperti itu. Atau bisa jalan tapi pelan-pelan banget pakai tongkat. Arti kayaknya pernah ketemu ya aku pakai bawa tongkat gitu, pakai kursi roda. Itu sangat-sangat bisa terjadi antara efek diantaranya karena efek samping obat-obatan. Jadi bisa banyak sekali muncul kondisi-kondisi dan tantangan yang terjadi pada teman-teman baik secara fisik maupun psikis akibat penyakitnya, juga efek samping steroid. Baik. Saya coba ke Mas Fahmi nih. Nah, Mas Fahmi juga sama nih Mas, efek yang ditimbulkan oleh obatan setelah Mas Fahmi mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama itu. Efeknya sih kalau di aku paling jadi mudah lelah gitu, sama tulang lebih mudah kayak keropos gitu, pengeroposan tulang ada. Kalau sekarang yang dirasakan kondisinya gimana? Apa kalau mungkin kita sebagai orang awam, orang biasa seperti tadi yang Mbak Yan katakan, kayaknya fine-fine aja sama kayak kita, sehat-sehat saja seperti itu. Tapi kan ternyata ada sesuatu yang bermasalah ya di dalam tubuhnya. Kalau dari Mas Yan sendiri bagaimana? Jadi kayak gitu, karena kita itu termasuk disabilitas tak tampak. Jadi orang-orang itu susah melihat kita. Lah mungkin kalau di sini nggak ada yang kayak kelihatan sakit ya gitu kan. Jadi gitu. Terus kemudian nih Mbak, ini kan juga pas kebetulan banget nih 3 Desember 2025 ini juga sebagai Hari Disabilitas Internasional. Nah tadi Mbak Yan juga sempat juga menyatakan bahwa ini merupakan teman-teman disabilitas tidak nampak seperti itu. Support system terbaik yang harus diberikan oleh teman-teman normal yang lain untuk teman-teman yang ada saat ini seperti apa sih Mbak? Pertama sekali mungkin teman-teman di luar sana perlu memahami apa itu disabilitas tidak tampak ya. Karena kan selama ini orang mengenal disabilitas itu sebagai kondisi ada kekurangan, mohon maaf secara fisik, kekurangan, ada tantangan secara fisik ya, baik apa mungkin mata yang tidak bisa melihat, telinga yang tidak bisa mendengar, kaki yang tidak utuh dan sebagainya. Artinya secara fisik itu kelihatan, disabilitasnya terlihat.
Sementara kemudian ada disabilitas yang tidak tampak. Di antaranya terjadi pada tentu saja teman-teman dengan penyakit kronis, tidak hanya autoimun gitu ya. Jadi tidak. Oh iya, baik. penyakit hampir semua penyakit kronis itu sebenarnya mengalami disabilitas tidak tampak. Seperti teman-teman kita yang cancer pun juga sama, mereka juga mudah lelah dan lain-lain. Itu menjadi tantangan yang sangat luar biasa, misalnya ya naik KRL gitu, kan naik kereta. Butuh duduk gitu. Iya. Setelah seharian di rumah sakit pulang. Tapi kan ketika tulisannya disabilitas gambarnya apa? Iya, kursi roda. Kayaknya. Ya. Nanti kalau yang duduk kelihatannya dari luar normal, kemudian duduk di sana, apa yang terjadi? Ntar di videoin tuh kayak yang waktu Mbak lagi viral, kram sakit karena menstruasi, itu kan juga sebenarnya kondisi disabilitas pada dia sakit itu kan dia nggak mampu ya. Gitu, kalau kita mendefinisikan itu menjadi sulit untuk dipahami orang lain. Di dunia profesional pada saat mereka bekerja misalnya kayak gitu, kadang-kadang emang butuh harus baring bentar gitu, dadanya berdebar, kan nggak kelihatan dari luar, betul. Dadanya berdebar, tangannya lagi tremor gitu. Saya mengalami semua fase itu, aritmia, kemudian tidak bisa berjalan, tremor, tidak bisa menulis, bahkan pakai HP pun sulit gitu. Harus tidak bisa bekerja selama beberapa tahun gitu, dalam fase pemulihan bisa 2-3 tahun tidak bekerja. Kalau ditanya support system apa yang kita perlu tahu, saya pikir yang pertama adalah memang mari mulai mengetahui bahwa ada kondisi-kondisi yang seperti itu, sehingga di luar sana tidak lagi pada saat teman-teman butuh istirahat dianggapnya pemalas. Paling sering stigmanya itu adalah pemalas. Tapi perlu nggak sih menjelaskan sesuatu itu untuk orang lain gitu, bahwa kondisinya kita itu sebenarnya tuh nggak baik-baik aja? Saya rasa kita perlu membicarakan itu secara kolektif dan komunal, atau membicarakannya dalam skala yang lebih besar. Kenapa? Karena kalau kita secara pribadi yang mengatakan, orang cenderung akan subjektif. Maksud saya begini, saya pribadi ngelihat Fahmi tidak menganggap dia ada masalah kan? Iya. Iya kan? Dia juga pertama kali ada masalah kan? Lalu kalau tiba-tiba dia bilang, aku nggak bisa naik tangga gitu, orang akan bilang, lo kenapa sih gitu? Makanya saya berharap itu kita punya satu identitas yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan kondisi invisible disabilitas ini. Kondisi bahwa memang kita butuh duduk gitu. Boleh nggak aku duduk di situ walaupun nggak pakai kursi roda? Kalau aku lagi bawa tongkat tuh, Masya Allah, orang Indonesia tuh baik banget gitu. Nyebrang dikasih duluan gitu. Minta sponsor dapat banyak. Baik banget ya. Dia pakai kursi roda tuh semua orang ini gitu. Karena kenapa aku pikir ya, karena secara perspektifnya orang ini butuh dibantu gitu loh. Orang ini memang perlu sebuah privilege gitu. Tapi yang tidak tampak ini memang perlu mulai kita komunikasikan. Orang mulai perlu kenal gitu bahwa memang situasinya begini gitu. Dan saya juga tidak menuntut terlalu banyak, karena saya pribadi misalnya ya kalau lihat orang begini gitu ya, kan kita juga sulit ya. Jadi artinya ini perlu banyak orang untuk membangun support system ini. Banyak orang tuh pengambil keputusan yang mungkin bisa memberikan kami identitas secara khusus pada saat kami di kendaraan umum, pada saat kami di luar gitu ya. Sehingga tidak ada lagi orang melihat dengan, lu kenapa sehat-sehat aja ya. Duduk itu kan misalnya kayak gitu. Oke, tapi masih ada yang sebagian orang yang banyak ya. Belum lama ini ada dari teman kita dari Solo gitu, bapaknya bilang, itu anak-anak ya gitu, matanya udah gangguan penglihatan. Terus bapaknya bilang, bisa nggak ada identitas supaya kalau kami naik kereta dari Solo ke Jogja itu bisa duduk adiknya gitu, bisa dapat tempat duduk. Karena kadang kan kalau jam-jam kerja ramai banget KRL ya. Gitu ya. Ya, sebenarnya sekarang sudah ada Lanyard sepertinya mereka membuat pakai. Tapi sepertinya juga ya menurut saya belum dikomunikasikan secara luas sehingga belum banyak yang tahu. Salah satu yang kami pikirkan dan sudah kami agendakan itu adalah memang mau secara khusus membuat sebuah identitas. Mungkin di luar sana ada yang mau mensupport kami. Secara mungkin dari kita ngobrol di sini ada yang nonton juga nanti akan bisa mensupport seperti itu kita agar bersama, bisa kan? lebih It takes the whole village. Oke, nah Fahmi sendiri bagaimana keluarga pada waktu itu pada akhirnya tahu pertama kali, kemudian tetap mendukung ataupun mungkin atau ini siapa ya yang salah? Kadang kan kayak gitu tuh kan ada yang rasa bersalah dari mungkin orang tua ataupun orang-orang yang ada di sekitar. Kalau salah sih nggak tahu, kalau mendukung ya agak kurang, soalnya ini penyakit yang susah
dijelaskan ke orang-orang autoimun itu apa sih, kedengarannya itu sangat-sangat masih asing gitu. Lah terus kalau dari keluarga selama pengobatan rumah sakit ya alhamdulillah masih mendukung. Oke, kalau nggak salah dulu di Banyumas tuh juga susah juga ya untuk bagaimana berobat seperti itu dari segi transportasi dan lain-lain. Lumayan susah sih karena dari jarak juga butuh uang gitu. Sampai gimana? Mungkin ada pengalaman yang tidak bisa pernah dilupakan. Kalau ke Jogja kalau periksa. Malu. Aku ini sih ikut kayak ambulan gitu. Jadi dari lembaga Lasismu namanya Muhammadiyah itu ada khusus ambulan itu khusus pasien dari Kebumen ke Rumah Sakit Sarjito. Itu khusus pasien Sarjito aja. Lah kadang aku dari Banyumas itu naik mobil kayak bus terus nanti transit di Gombong di Kebumen. Terus dari Kebumen itu lanjut pakai fasilitas Lasismu itu sampai ke Sarjito. Gitu. Dan itu tetap didampingi tetap sama orang tua ya atau sendiri? Sendiri. ada waktu awal-awal kan karena masih susah jalan kayak gitu. Saya juga pernah naik ambulan berbaring karena saking itunya. Karena kondisi badan. Lah setelah udah fit ya alhamdulillah udah bisa sendiri. Oke, tapi sekarang juga masih berobat jalan juga masih ya? berobat jalan. Setiap hari minum obat begitu atau gimana kalau dari kondisi Fahmi itu? Kalau aku kebetulan selama di Sarjito itu ada yang suntik obat jalan sama bioagen. Lah bioagen itu obat yang disuntikan langsung ke badan. Lah setelah aku mendapatkan tindakan suntik Freyson itu bioagen, alhamdulillah sekarang udah bisa mengurangi obat-obatan yang dikonsumsi iya. Jadi untuk sekarang sehari minum sehari enggak udah bisa. Tapi itu untuk yang khusus autoimunnya. Untuk yang pereda nyerinya alhamdulillah sampai sekarang jalan 1 bulan udah nonstop. Oke. Kadang biasanya dokter tuh nanyain nyerinya kalau dikasih angka gitu 1 sampai 10 nyerinya di angka berapa sih? Waktu awal-awal 1 sampai 10 9, tapi 9. Wow. Tapi setelah suntik Freyson itu 1 sampai 10 aku paling ya 7 atau 6. 7 sampai 6 dulu aja masih sakit ya? Iya, Tapi kalau sekarang tapi masih kerasa nggak untuk nyerinya? Nyerinya masih kerasa, apalagi kayak waktu-waktu bangun tidur itu lebih kerasa sakitnya. Oke, baik. Kalau orang-orang yang sehat setelah bangun tidur pasti kan merasakan enak, segar, fresh. Betul. Tapi beda lagi dengan orang-orang dengan gangguan autoimun. Oke. Kemudian tantangannya apa sih saat ini misalnya untuk beraktivitas seperti itu? Kemudian juga ada nggak misalnya pantangan-pantangan yang tidak boleh untuk dilakukan oleh Fahmi? Kalau aku sendiri karena yang keserang itu tulang belakang ya. Jadi untuk pantanganku itu yang membawa beban yang terlalu berat-berat. Tas ransel gitu udah nggak boleh lagi? Tas ransel masih bisa, cuman yang dari ngangkat dari bawah ke atas, yang dari depan itu aku lebih mengurangi sih. Kalau tas ransel malah membuatku lebih nyaman karena dia menarik ke belakang. Akan lebih tegak seperti itu. Soalnya semakin kesini itu semakin membungkuk ke depan. Aktivitas yang berat-berat, olahraga itu masih bisa untuk dilakukan atau bagaimana? Kalau yang berat-berat mungkin enggak, tapi kalau yang stretching itu justru lebih bagus karena lebih membuat kayak peregangan-peregangan ke sendi-sendinya. Kayak yoga gitu pas Yoga. ya? Iya, ikut yoga gitu juga? Tapi belum Ya, oke. Olahraganya apa nih kalau dari Mas Fahmi? Paling stretching gitu. Aja. Berarti kalau misalnya kayak olahraga kayak basket atau sepak bola kayak gitu tetap udah nggak boleh bisa. Oke, baik ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Mbak ya tentang sahabat cempluk juga. Yang ini juga mungkin kalau teman-teman apakah yang hanya punya penyakit autoimun yang boleh bergabung atau teman-teman normal itu juga masih bisa bergabung juga. Kemudian kegiatannya apa dan juga mungkin apa yang ingin disampaikan. Nanti kita masih ada satu segmen lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi.